Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas sistem pemerintahan di Indonesia pada masa demokrasi liberal dengan anggota kelompok Aulia Mahargiani Erlangga, Fajri Nurhaliza, Muhammad Diamarda, dan Venantia Septianti. Yang pertama ada Kabinet Ali Sastroamidjojo I atau Kabinet Ali Wongso. Latar belakang pembentukan Kabinet Ali Wongso. Krisis pemerintahan yang terjadi di Indonesia menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Pada tanggal 3 Juni 1953, Perdana Menteri Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden sebagai akibat dari peristiwa Tanjung Morawa. Dengan demikian, Kabinet dinyatakan demisioner. Kabinet Ali Sastroamidjojo merupakan kabinet pengganti dari Kabinet Wilopo. Untuk mengisi jabatan Perdana Menteri, ditunjuk Ali Sastroamidjojo yang saat itu menjabat Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Akhirnya, pada tanggal 30 Juli 1953, Presiden mengumumkan pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kemudian disahkan dengan Keputusan Presiden RI nomor 132 tahun 1953 tertanggal 30 Juli 1953. Pelantikan Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri dilangsungkan di Istana Negara pada tanggal 12 Agustus 1953. Lalu program kerja Kabinet Ali Wongso. Yang pertama ada keamanan, yaitu memperbarui tatanan politik untuk mengembalikan keamanan dan ketentraman, sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas, serta membangkitkan tenaga rakyat. Lalu menyempurnakan hubungan antar alat-alat kekuasaan negara. Pemilihan umum, yaitu segera melaksanakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat. Perburuhan, yaitu melengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk mencapai ketenagakerjaan sebesar-besarnya. Perundang-undangan yaitu mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional, terutama dalam bidang keamanan, kemakmuran, keuangan, dan kewarganegaraan. Lalu ada program kemakmuran dan keuangan, yaitu menitikberatkan politik pembangunan dengan berbagai usaha untuk kepentingan rakyat jelata, memperbarui undang-undang agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota, mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum pengangguran terlantar untuk terlibat dalam lapangan pembangunan, dan memperbaiki pengawasan penggunaan uang negara. Di organisasi negara, yaitu memperbarui politik desentralisasi dengan cara menyempurnakan perundang-undangan dan mengusahakan pembentukan daerah otonomi menuju tingkatan terbawah. Menyusun aparatur pemerintahan yang efisien serta pembagian tenaga yang rasional dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai dan memberantas korupsi dari birokrasi. Di politik luar negeri yaitu menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk menuju perdamaian dunia, menyelenggarakan hubungan antar Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas Unistatute menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil konferensi meja bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara. Memperjuangkan dan mengusahakan kembali integrasi Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Di kebijaksanaan pemerintah, yaitu mengusahakan penyelesaian terhadap berbagai perselisihan politik yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menyerahkan keputusannya kepada parlemen. Kemunduran Kabinet Ali Wongso. Sama halnya dengan kabinet-kabinet sebelumnya, kabinet ini akhirnya mengundurkan diri.
Alasannya karena banyak sekali masalah yang tidak bisa diatasi. Misalnya pergolakan yang terjadi di daerah seperti DI, TII, tingkat korupsi yang memuncak membuat perekonomian menurun dan kepercayaan masyarakat merosot. Masalah irian yang tidak selesai, pemilu yang tidak terlaksana, bahkan skandal korupsi sendiri ada di tubuh PNI. NU tidak puas dengan kerja kabinet dan di dalamnya terdapat konflik antara NU dan PNI. Sehingga pada tanggal 20 Juli, NU mengutus menteri-menterinya untuk mundur dari pemerintahan. Hal ini diikuti oleh partai lain. Sebagai imbalan atas perlindungan PNI, PKI meredam kecaman-kecaman terhadap korupsi dan masalah ekonomi. Adanya kesenjangan politik yang demikian menimbulkan keretakan di dalam kabinet. Sistem pemerintahan di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Latar belakangnya, Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk sebagai pengganti Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang sebelumnya telah menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Lalu, pada tanggal 29 Juli tahun 1955, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengumumkan 3 nama calon formatur kabinet baru, yaitu Wiropo, Sukiman, dan Asad. Namun, ketiga calon ini justru sepakat untuk memilih Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan. Tetapi karena saat itu Muhammad Hatta masih menjabat sebagai Wakil Presiden, Muhammad Hatta kemudian menunjuk Burhanuddin Harahap untuk membentuk kabinet. Ditunjuknya Burhanuddin Harahap sebagai formatur kabinet ini karena ia merupakan salah satu anggota yang tergabung di Partai Masyumi. Pada saat ini, Partai Masyumi menjadi salah satu partai Islam yang paling berpengaruh di tingkat pemerintahan. Untuk memutuskan siapa yang akan menjadi formatur kabinet baru membutuhkan waktu yang cukup lama dan perlu melalui perdebatan panjang. Sampai akhirnya Muhammad Hatta memutuskan untuk memilih Burhanuddin Harahap. Awalnya, Burhanuddin menolak permintaan Muhammad Hatta lantaran ia merasa tidak siap untuk menghadapi permasalahan yang saat itu sedang melanda, masalah perekonomian, ketahanan, dan keamanan. Namun, usulan dari Muhammad Hatta ini diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat Masyumi. Dengan perasaan ragu yang dirasakan, Burhanuddin pun akhirnya bersedia menerima amanat dari Muhammad Hatta. Tanggal 12 Agustus 1955, resmi dibentuk Kabinet Burhanuddin Harahap. Susunan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang pertama, ada Menteri Luar Negeri yaitu Ide Anak Agung Gede Agung. Yang kedua, ada Menteri Dalam Negeri yaitu R. Sunarjo. Yang ketiga, ada Menteri Pertahanan yaitu Burhanuddin Harahap. Yang keempat, ada Menteri Kehakiman yaitu Lukman Wiradinata. Yang kelima, ada Menteri Penerangan yaitu Samsudin Sultan Makmur. Yang keenam, ada Menteri Keuangan yaitu Sumitro Jojo Hadikusumo. Yang ketujuh, ada Menteri Perekonomian yaitu I.J. Kasimo. Yang kedelapan, ada Menteri Pertanian yaitu Muhammad Sarjan. Yang kesembilan, ada Menteri Perhubungan yaitu H. Lao. Yang kesepuluh, ada Menteri Muda Perhubungan yaitu Asraruddin. Yang kesebelas, ada Menteri Pekerjaan Umum yaitu Panji Suroso. Yang kedua-belas, ada Menteri Perburuhan yaitu Iskandar Teja Sukmana. Yang ke-13, ada Menteri Sosial yaitu Sudipjo. Yang ke-15, ada Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan yaitu R.M. Suwandi. Yang ke-15, ada Menteri Agama yaitu Muhammad Ilyas. Yang ke-16, ada Menteri Kesehatan yaitu J. Leimena. Yang ke-17, ada Menteri Agraria yaitu Gunawan. Yang ke-18, ada Menteri Negara yaitu Abdul Hakim. Yang ke-19, ada Menteri Negara yaitu Sutomo. Dan yang terakhir ada Menteri Negara yaitu Gumala Ajaib Nur.
Program kerja pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang pertama, mengembalikan kewibawaan atau zegak moral pemerintah. Contohnya, kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegarakan terbentuknya parlemen yang baru. Yang ketiga, memperkembangkan politik kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Yang keempat, menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. Yang kelima, menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955. Yang keenam, memberantas korupsi, dan yang terakhir, meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Pencapaian pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang pertama, berlangsungnya pemilihan umum pertama untuk DPR dan anggota konstituante secara demokratis pada tanggal 29 September 1955. Yang kedua, pembubaran Uni Indonesia Belanda yang disetujui oleh Sultan Hamid II selaku Ketua Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, pemberantasan korupsi sehingga puluhan pejabat yang terlibat dalam kasus tersebut banyak ditangkap oleh polisi militer. Yang keempat, terkabulnya tuntutan Aceh untuk jadi provinsi terpisah dari Sumatera bagian utara. Dan yang terakhir, berdirinya USU di Aceh dan Sumatera Utara sebagai lembaga pendidikan. Partai politik yang tergabung pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang pertama ada Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Yang kedua, ada Partai Indonesia Raya. Yang ketiga, ada Partai Syarikat Islam Indonesia. Yang keempat, ada Demokrat. Yang kelima, ada Nahdlatul Ulama. Yang keenam, ada Partai Sosialis Indonesia. Yang ketujuh, ada Partai Katolik Republik Indonesia. Yang kedelapan, ada Partai Buruh. Yang kesembilan, ada Partai Rakyat Nasional. Yang kesepuluh, ada Partai Republik Indonesia Raya. Yang ke-11 ada Partai Rakyat Indonesia, yang ke-12 ada Partai Kristen Indonesia, dan yang terakhir ada Independen. Berakhirnya Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap pun resmi bubar pada tanggal 3 Maret tahun 1956 disebabkan karena tugas-tugasnya telah tercapai dan selesai. Ali Sastroamidjojo II. Latar belakang dibentuknya Kabinet Ali Sastroamidjojo II dikarenakan pada pemilu DPR tahun 1955 yang diselenggarakan dalam Kabinet Burhanuddin Harahap dimenangkan oleh 4 partai, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Nah, berhubung PNI yang diketuai oleh Ali Sastroamidjojo berhasil memenangkan suara terbanyak, maka ia dipercayai kembali untuk menjabat sebagai Perdana Menteri dan memimpin kabinet. Selama periode jabatan dari 20 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Ali Sastroamidjojo didampingi oleh Muhammad Roem dan Idham Khalid sebagai wakilnya. Berakhirnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Berakhirnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II, masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II berakhir karena mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi pada Januari 1957, membuat kabinet ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada Presiden tanggal 14 Maret 1957. Pokok dari Kabinet Ali Sastroamidjojo II, rencana pembangunan 5 tahun, yang memuat program jangka panjang diantaranya melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, membentuk daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menstabilkan keuangan negara, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat, pembatalan KMB, perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia, pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, dan pertanian, dan yang terakhir melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika. Keberhasilan Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Yang pertama, mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning dan investment. Hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB.
Yang kedua, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Selanjutnya ada Kabinet Juanda. Latar belakang Kabinet Juanda. Pada 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno berencana untuk membubarkan partai politik antara tahun 1955 sampai 1957. Indonesia tengah berada dalam kondisi polarisasi. Apa itu polarisasi? Polarisasi adalah proses perbuatan bagian atas dua bagian atau kelompok orang yang berkepentingan yang saling berlawanan. Polarisasi ini dilakukan oleh para partai politik dalam pembagian Jawa sampai luar Jawa. Karena kondisi ini, pada 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno pun berencana untuk membubarkan partai politik dan 2 hari setelahnya ia menyampaikan pemikirannya untuk membentuk demokrasi terpimpin. Ide Soekarno ini juga membuat militer gusar. Alhasil, pada Desember 1956, militer di beberapa daerah mengambil alih kekuasaan sipil, seperti di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Tindakan ini pun ditentang oleh PKI. Akibatnya, banyak dari mereka yang ditangkap oleh militer yang diikuti dengan hilangnya sumber perekonomian. Setelah peristiwa ini terjadi, Soekarno mengumumkan darurat perang, disertai dengan mundurnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Berakhirnya Kabinet Ali kemudian disusul dengan penetapan kabinet baru, yaitu Kabinet Juanda. Selanjutnya ada susunan. Yang pertama ada Menteri Luar Negeri, yaitu Subandrio. Yang kedua ada Menteri Dalam Negeri, yaitu Sanusi Hardjadinata. Yang ketiga ada Menteri Pertahanan, yaitu Juanda. Yang keempat ada Menteri Kehakiman, yaitu G.A. Mainkom. Yang kelima ada Menteri Penerangan, yaitu Soedipjo. Yang keenam ada Menteri Keuangan, yaitu Sutikno Slamet. Yang ketujuh Menteri Pertanian, Alda Sadjarwo. Yang kedelapan ada Menteri Perdagangan, yaitu Profesor Mr. Soenario dan Rahmat Bolejomiseno. Yang kesembilan ada Menteri Perindustrian, yaitu F.J. Engkiriwang. Yang ke-10 ada Menteri Perhubungan, yaitu Soekardan. Dan yang ke-11 ada Menteri Perhubungan Laut, yaitu Nazir. Yang ke-12 ada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, yaitu ada Pangeran Muhammad Nur. Yang ke-13 ada Menteri Perburuhan, yaitu Sami Jono. Yang ke-14 ada Menteri Sosial, yaitu J. Leimena dan mulai jadi Jojo Martono. Yang ke-15 ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Prijono. Ke-16 ada Menteri Kesehatan, yaitu Aziz Saleh. Yang ke-17 ada Menteri Agama, yaitu Muhammad Iljaz. Yang ke-18 ada Menteri Agraria, yaitu R. Sunarjo. Yang ke-19 ada Menteri Negara Urusan Pengerahan Tenaga Kerja, ada A.M. Hanafi. Yang ke-20 ada Menteri Negara Urusan Veteran, yaitu Khairul Saleh. Dan yang ke-21 ada Menteri Negara Hubungan Antar Daerah, ada V.L. Tobing. Yang ke-22 ada Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi, yaitu Suprajogi. Yang ke-23 ada Menteri Negara Urusan Kerjasama Sipil Militer, yaitu ada Wahid Wahab. Yang ke-24 ada Menteri Negara Urusan Transmigrasi, yaitu V.L. Tobing. Ke-25 ada Menteri Negara A.M. Hanafi. Yang ke-26 terakhir ada Menteri Negara, yaitu Muhammad Yamin. Selanjutnya ada program kerja pada masa Kabinet Juanda. Yang pertama yaitu membentuk Dewan Nasional. Yang kedua normalisasi keadaan Republik. Yang ketiga melanjutkan pelaksanaan pembatalan KMB. Yang keempat, perjuangan Irian Berat. Yang kelima, mempergiat pembangunan. Dan yang terakhir ada pergantian. Berakhirnya Kabinet Juanda ini disebabkan oleh terbentuknya demokrasi terpimpin, di mana Presiden Soekarno menjadi Perdana Menteri dan Juanda sebagai Menteri Utama.
Demokrasi terpimpin sendiri menjadi sistem pemerintahan yang mengatur secara tegas tentang partai politik, di mana pejabat tinggi negara tidak boleh menjadi anggota politik. Setelah demokrasi terpimpin terbentuk, kabinet baru juga muncul, yaitu Kabinet Kerja. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang sistem pemerintahan di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.